Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 4G13. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat. Dan kami membuat perancangan sistem informasi penjualan minuman. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Esa Eplina, dengan NIM 12182943. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmanul Fauzi, NIM saya 12183431. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Herda, NIM saya 12183425. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Andani, NIM saya 12183225. Baiklah, untuk mengetahui apa itu sistem informasi penjualan akan saya jelaskan. Pertama, sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya antara satu dengan yang lain dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan informasi adalah data yang telah diklarifikasi atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengembalian keputusan. Dan penjualan adalah proses di mana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjual dipenuhi melalui antar pertukaran informasi dan kepentingan. Belakang dari sistem informasi penjualan minuman. Persaingan usaha di bidang kuliner, makanan, atau minuman sangatlah ketat akhir-akhir ini dan dapat dikatakan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini apabila tidak diimbangi dengan inovasi yang dimiliki oleh pengusaha akan membuat kemunduran daya tarik konsumen. Maka dari itu akan sangat dibutuhkan sistem teknologi informasi untuk memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi. Ditambah makin maraknya sebuah toko yang notabene masih sangat baru. Dari segi manual yang mengakibatkan terjadinya kesalahan. Maka dari itu dibutuhkan sistem informasi yang dapat mengolah data secara efektif dan efisien. Permasalahan yang dihadapi mengenai perancangan sistem informasi penjualan ini yaitu: pertama, belum adanya sistem informasi penjualan yang dapat membantu ketepatan pemeriksaan ketersediaan produk, penjualan produk, dan pembuatan laporan penjualan produk. Kedua, kurang efisiennya waktu dalam mengolah data penjualan. Dan terakhir, adanya kesalahan yang terjadi dalam penginputan data. Keuntungan yang diharapkan dari perancangan sistem informasi penjualan ini adalah: 1. Mengganti sistem manual ke dalam sistem baru yang telah terkomputerisasi. Kedua, mempermudah kinerja pegawai instansi tersebut dalam hal penginputan, pengolahan, dan penyimpanan data. Ketiga, meminimalisasikan adanya kesalahan dalam penginputan data yang dilakukan secara konvensional dan mengoptimalkan keamanan data. Keempat, memberikan sarana pendukung proses yang ada agar dicapai hasil yang efektif dan efisien. Kelima, laporan penjualan akan tersaji dengan tepat waktu. Metodologi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder untuk mengidentifikasi masalah dan mengetahui proses penjualan minuman yang terjadi di sebuah toko. Metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data sebagai objek penulisan yaitu metode studi pustaka yang dapat dilakukan dengan cara memperoleh data dari buku, makalah, artikel, jurnal, paper, dan sebagainya. Pengembangan sistem yang digunakan adalah model waterfall yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu: 1. Analisis kebutuhan perangkat lunak, yaitu pengumpulan kebutuhan untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak sehingga dapat dipahami kebutuhan dari user. Kedua, desain pembuatan program perangkat lunak, termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Ketiga, pembuatan kode program. Hasil tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Keempat,
keempat, pengujian. Pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi logik dan fungsional, serta memastikan bahwa semua bagian sudah diuji sehingga keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Kelima, pendukung. Dikarenakan adanya perubahan ketika sudah dikirimkan ke user, perubahan dapat terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian. Analisa sistem berjalan. 1. Pelanggan melakukan pemesanan minuman sesuai dengan daftar menu yang telah disediakan. 2. Setelah pesanan disediakan, kasir menerima dan menginput data pesanan beserta kelengkapan data penjualan lainnya. Kemudian akan ditampilkan data pembayaran lalu mencetak struk pembayaran tersebut. 3. Struk pembayaran tersebut diserahkan kepada pelanggan. Kemudian pelanggan membayar pesanan berdasarkan struk pembayaran tersebut. 4. Setelah itu akan dibuat laporan penjualan dan menyerahkan laporan penjualan tersebut ke manajer toko. Activity diagram digunakan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Activity diagram menggambarkan kegiatan utama dan hubungan di antara kegiatan dalam suatu proses. Setiap use case dapat membuat suatu diagram aktivitas. Di sini ada activity diagram yang kami buat. Pelanggan melakukan pemesanan. Lalu ada kasir menerima pemesanan, lalu menginput pemesanan, lalu mencetak struk pembayaran, lalu menyerahkan struk pembayaran, lalu membuat laporan dan menyerahkan laporan. Juga ada manajer toko menerima laporan. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case. Apa sih use case diagram? Use case diagram adalah teknik untuk menangkap kebutuhan fungsional sistem. Use case menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Use case menyediakan sebuah narasi bagaimana sebuah sistem digunakan. Sebuah use case menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem untuk melakukan beberapa aktivitas seperti menempatkan pesanan, membuat reservasi, atau mencari informasi. Use case digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan persyaratan untuk sistem ke programmer yang harus menulis sistem. Di sini terdapat dua aktor. Yang pertama ada admin dan bagian penjualan. Di sini admin dapat mengelola data pelanggan, mengelola data produk, mengelola data user, mengelola data akun, mengelola transaksi penjualan, mengelola transaksi pembayaran, mengelola transaksi jual, mengakses laporan penjualan, mengakses laporan penerimaan kas, mengakses backup, melakukan ganti password, dan melakukan logout. Namun, sebelum admin melakukan itu semua, admin harus login terlebih dahulu. Dan yang kedua ada bagian penjualan. Di sini bagian penjualan dapat mengelola transaksi jurnal dan melakukan logout. Sama seperti admin, bagian penjualan juga harus melakukan login terlebih dahulu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ERD. Di sini terdapat user. User mengelola transaksi, dan transaksi memiliki detail transaksi yang berisikan daftar menu. Dan daftar menu sendiri dapat diinput oleh user. Di sini user memiliki 3 record. Yang pertama ada ID user, yang kedua nama user, dan yang ketiga password. Lalu di sini ada transaksi yang berisikan 5 record. Yang pertama ID transaksi, yang kedua tanggal, yang ketiga ID user, yang keempat total, dan yang kelima kembalian. Dan detail transaksi sendiri berisi 4 record. Yang pertama kode barang, yang kedua nama barang, yang ketiga jumlah, dan yang keempat harga. Lalu yang terakhir ada daftar menu yang berisikan 4 record. Yang pertama ada ID menu, yang kedua kode menu, yang ketiga nama menu, dan yang keempat harga jual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesifikasi file. Spesifikasi file adalah penggambaran tentang file-file dalam tabel, sehingga dapat dilihat bentuk file-file tersebut, baik field-fieldnya, tipe datanya, serta ukuran dari data tersebut. Berikut ini beberapa spesifikasi file pada sistem informasi penjualan produk minuman kami. Yang pertama ada label user.
yang berisikan elemen data ID user, akronimnya ID_user, tipenya varchar, panjangnya 10, keterangannya primary key. Lalu yang kedua ada nama user, akronimnya nm_user, tipenya varchar, panjangnya 25. Yang ketiga ada password, akronimnya juga password, tipenya varchar, dan panjangnya 35. Lalu yang kedua ada tabel menu. Elemen datanya pertama ada ID menu, akronimnya ID_menu, tipenya integer, panjangnya 64, dan keterangannya primary key. Yang kedua ada kode menu, akronimnya kode_menu, tipenya varchar, panjangnya 16. Yang ketiga nama menu, akronimnya nama_menu, tipenya varchar, panjangnya 32. Yang keempat ada harga jual, akronimnya harga_jual, lalu tipenya integer dan panjangnya 16. Yang ketiga ada tabel transaksi yang berisikan 5 elemen data. Yang pertama ada ID transaksi, akronimnya ID_transaksi, tipenya integer, panjangnya 16, dan keterangannya primary key. Yang kedua ada tanggal, akronimnya juga tanggal, tipenya date, dan itu tidak ada panjangnya. Dan yang ketiga ada ID user, akronimnya ID_user, tipenya varchar, panjangnya 10. Lalu yang keempat ada total, akronimnya juga total, tipenya integer, panjang 11. Lalu yang kelima ada kembalian, akronimnya juga kembalian, tipenya integer, dan panjangnya juga 11. Lalu yang keempat ada tabel detail transaksi yang berisikan 5 elemen data. Yang pertama ada ID transaksi, akronimnya ID transaksi, tipenya integer, panjangnya 10, keterangannya primary key. Yang kedua ada kode barang, akronimnya KD_barang, tipenya varchar, panjangnya 15. Yang ketiga ada nama barang, akronimnya NM_barang, tipenya varchar, panjangnya 30. Lalu yang keempat ada jumlah, akronimnya juga jumlah, tipenya integer, panjangnya 11. Dan yang terakhir ada harga, akronimnya juga harga, tipenya integer, dan panjangnya juga 11. Terima kasih. Pengkodean merupakan suatu inisialisasi kode yang bersifat unik atau tidak boleh ada yang sama. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi perbedaan dari suatu data sehingga tidak terdapat redundansi atau pengulangan data yang sama. Adapun pengkodean yang terdapat pada sistem informasi penjualan produk minuman. 1. Kode menu M003, panjang 16 digit, tipe varchar, keterangan M yaitu kode menu, 003 yaitu nomor kode menu. 2. Kode user U001, panjang 10 digit, tipe varchar, keterangan U yaitu kode user, 001 yaitu nomor urut user. Berikut adalah struktur navigasi dari perancangan sistem informasi penjualan minuman yang telah kami buat. Pertama, login. Lalu ada dashboard, ada menu, di dalam menu ada daftar menu, ada transaksi, di dalam transaksi ada transaksi penjualan, ada info, di dalam info berupa profil toko dan kelola user, ada laporan, di dalam laporan berupa laporan penjualan, dan terakhir logout dari sebuah aplikasi. Saya akan menjelaskan desain interface-nya. Pertama ada halaman login yang berisi username dan password. Lalu ada dashboard yang berisi username, nama, dan hak akses. Username-nya itu contohnya U003, namanya misalnya Wijaya, hak aksesnya manajer. Lalu ada menu yang berisi daftar menu. Di daftar menu ada kolom di tabel, nomor, kode menu, nama menu, item bahan, harga modal, harga jual, dan aksi. Lalu ada transaksi, berisi transaksi penjualan. Di transaksi penjualan kita bisa menginput harga jual, ada total,
diskon, kode menu, nama menu. Lalu ada aksinya juga, info yang berisi profil toko dan kelola user. Di profil toko itu untuk data toko, berisi nama toko, alamat, telepon, dan nomor HP. Di kelola user itu isinya user yang bisa hak akses program ini. Lalu ada laporan yang berisi laporan penjualan. Di laporan penjualan ada nomor faktur, waktu, total belanja, diskon, keterangan diskon, grand total, cash, debit, bank, user, dan aksi. Kesimpulan dari perancangan sistem informasi penjualan minuman ini adalah: pertama, sistem informasi penjualan ini dapat mencatat transaksi penjualan, pendapatan, dan mencetak laporan harian penjualan serta laporan per periode. Yang kedua, sistem informasi penjualan ini dapat membantu dalam pengolahan data sehingga menghasilkan informasi yang valid. Ketiga, sistem informasi penjualan ini dapat mempermudah dalam